saya akan menjadi coach dan Bu Meli akan menjadi coach dengan permasalahan saya, yaitu kurang menarik di dalam memberikan penjelasan atau menerangkan siswa di dalam kelas. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai dengan dialog coaching antara saya dengan Bu Melianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Meli, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Irwan, baik. Bu Meli, Gimana Pak Irwan? Bu Meli ada waktu nggak sebentar? Saya ingin diskusi sama Ibu. Oh iya boleh dong, mangga Pak Irwan. Gimana Iya, ada Bu. apa nih? Terima kasih ya Bu. Ini nih Bu, ini saya akhir-akhir ini merasa ya pembelajaran saya itu di kelas itu kurang menarik gitu, kurang menarik. Apalagi di jam-jam akhir, jadi anak-anak kalau saya lihat itu ya jadi kurang bersemangat gitu ya. Saya kadang-kadang bingung gitu, kenapa ini terjadi ya. Jadi saya ingin gitu ada pembelajaran ya menarik, begitu menarik, anak-anak tetap bersemangat gitu. Iya. Oke. Jadi di sini permasalahan Pak Irwan itu ingin melaksanakan pembelajaran yang menarik ya Pak Irwan ya, biar anak-anak memang tidak merasakan jenuh seperti itu ya Pak Irwan ya. Iya betul. Nah, Bu. kira-kira Pak Irwan ngelihat anak-anak ketika belajar dengan Pak Irwan, mereka seperti apa sih Pak Irwan? Iya, jadi gini Bu, ketika di kelas itu mungkin mata pelajaran saya monoton atau bagaimana gitu. Jadi anak-anak itu kurang responsif gitu Bu, kurang responsif. Begitu. Jadi ya kadang ya kayak nggak bersemangat gitu. Mungkin ya saya sudah mencoba, barangkali harus dirubah ya gaya belajarnya ya, ya Bu ya. Iya. Jadi ngelihatnya seperti yang tidak bersemangat gitu ya Pak Irwan ya, murid-muridnya ya. Iya betul. Nah, Bu, gitu. tidak bersemangat seperti itu setiap kali pembelajaran atau bagaimana ya Pak Irwan ya? Nah, kalau saya perhatikan Bu, itu di jam-jam rawan sih. Biasanya setelah istirahat kedua itu kan masuk jam 12:30 siang sampai dengan jam 3 sore. Nah, di jam-jam itu saya masih menerapkan cara belajar yang sama dengan belajar yang anak-anaknya siswa di pagi hari. Oh begitu ya. Nah sekarang yang diinginkan Pak Irwan, murid-murid Pak Irwan itu pengen kayak gimana sih Pak Irwan dalam pembelajaran Pak Irwan itu? Nah itu Bu, ya kemarin juga saya ngobrol-ngobrol dengan siswa di kelas itu. Ya kenapa? Katanya Kak kalau di jam siang mah Pak ngantuk. Oh gitu ya, ngantuk. Kemudian ya capek aja, katanya seperti itu. Oh ternyata saya jadi keingat ya. Makanya ngobrol sama Bu Meli nih, kan Bu Meli mah guru di Genjet ya. Lahirnya di Genjet gitu. Jadi mungkin tahu gitu. Oh harus banyak relaksasi, harus banyak ice breakingnya Pak. Oh itu cuma kemarin baru 1 kali sih, 2 kali diterapkan, tapi lumayan juga sih, ada perbaikan yang lumayan gitu. Oh ternyata memang beda ya Bu ya kalau mengajar di jam rawan itu gitu, di jam-jam siang, di jam 12:30 siang sampai jam 3 sore itu gitu barangkali Bu. Betul sih Pak, karena memang ketika kita mengajar di jam-jam rawan kita memang perlu teknik-teknik khusus ya Pak ya. Ketika memang Bapak sudah ngobrol dengan murid-murid Bapak, berarti murid-murid Bapak itu mengungkapkan apa yang mereka inginkan ya Pak ya. Kira-kira Bapak udah ada usaha tidak? Bagaimana usaha Bapak agar misalkan murid-murid Bapak itu lebih senang ketika belajar dengan Bapak? Oh iya Bu, jadi keingetan ya. Nah kalau usaha sih sebetulnya saya udah mencoba tadi kan udah ngobrol. Oh iya pakai ice breaking. Nah kemarin baru dicoba 1 kali sih yang ice breaking itu, dan ternyata ada perubahan. Nah paling ya kedepannya saya berusaha untuk memperbanyak ice breakingnya, ada relaksasi dengan tidak mengurangi materi yang diberikan. Karena saya pikirkan ya untuk apa gitu kalau kita materinya banyak banget tapi tidak diperhatikan sama anak-anak sama sekali, tidak ada yang nempel.
Ya saya akhirnya setelah 1 kali saya coba pakai es breaking itu, ya saya coba, oh ternyata iya betul Bu, kita harus memvariasikan gitu, Iya. sehingga topik-topiknya itu yang penting masuk dulu, anak-anak bisa tetap fokus, nah Iya. gitu. Nah itu udah keren Pak, udah keren yang Bapak sampaikan. Iya. Artinya Mm-mm. berarti Bapak udah berusaha kan ya, udah ada usaha, cuman mungkin usahanya belum maksimal gitu ya Pak ya, belum diterapkan di semua kelas gitu, baru beberapa saja. Nah kira-kira biar ini lebih berhasil gitu ya Pak ya, Bapak harus bagaimana nih? Biar semuanya semua siswa yang Bapak ajar itu lebih senang Iya, ketika iya. belajar dengan Bapak. Saya juga di rumah berpikir gitu. Tadi juga habis ngajar langsung sambil jalan ke ruang guru teh sambil berpikir ini sebaiknya gimana ya biar memperoleh pembelajaran yang baik gitu, anak-anak tetap bisa fokus walaupun sudah siang gitu. Ya tadi saya pikirkan ternyata harus bervariasi dan kita harus selalu mengawasi ke sekitarnya ini gimana nih, melihat psikologi anaknya dan karakter kelasnya. Ternyata karakter kelasnya juga kan berbeda-beda ternyata, di kelas A, di kelas B, misalkan saya ngajar di beberapa kelas ada sekitar 7 kelas begitu. Kadang psikologi anaknya berbeda-beda, jadi tetap harus saya pikirkan, iya Bu, harus penanganannya ya relatif agak sedikit berubah-ubah sih, tiap kelas itu tidak sama. Tapi ya harus melihat, mengkondisikan tuh. Betul Ya, Pak. Ini kan saya kondisikan nih, kelas ini mau ini, kelas ini seperti ini nih, kelas ini sudah mulai ngantuk, jadi tidak sama gitu. Jadi pikirkan, ice breaking itu tidak harus selalu di depan, tidak harus selalu di belakang, melihat, mengkondisikan anaknya ada dalam kondisi apa gitu. Ya itu Bu. Keren Pak Irwan, keren, hebat. Jadi memang betul sekali menurut Pak Irwan tadi bahwa memang Bapak sebetulnya sudah punya ide-ide ya Pak ya, sudah punya ide-ide bahwa harus melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswanya gitu, melaksanakan ice breaking itu tidak harus di awal, bisa di tengah gitu, pokoknya ketika melihat anak jenuh gitu ya Pak ya. Jadi sebetulnya udah keren rencana-rencana Bapak itu gitu ya, tinggal apa Pak, tinggal pengaplikasiannya aja gitu. Nah iya, betul, kira-kira kapan nih Bapak mau mengaplikasikan rencana-rencana Bapak itu di kelas-kelas Bapak? Ya betul Bu, betul. Saya juga berpikir Bu, jadi manusia itu kan harus selalu berubah ya, ke arah yang lebih baik gitu. Dan ini juga di pelajaran selanjutnya nanti di hari Senin kan ada pembelajaran saya, kebetulan di jam siang juga di kelas yang berbeda nih Bu nih. Saya coba akan terapkan nanti, barangkali hasilnya saya ingin diskusi lagi dengan Ibu nih, ada perubahannya seperti apa gitu kan. Nanti ya ngobrol-ngobrol aja, barangkali jadi ilmu buat semuanya gitu kan. Tujuannya ya saya ingin semua siswa itu namanya itu fokus gitu kan, walaupun di jam siang, karena nanti ketika mereka berada di industri kan kerjanya 8 jam. Nah, kalau siswa SMK itu kan 8 jam mereka harus tetap fokus dengan senang pekerjaannya. Jadi mulai dari pelajaran di sekolah gitu. Sip, keren ya Pak ya. Jadi Bapak akan sesegera mungkin gitu ya, mengimplementasikan ide-ide cemerlang Bapak ini buat di kelasnya, biar memang murid-murid Bapak itu sesuai yang Bapak inginkan. Mereka menyimak dengan baik dan lebih menyenangkan terhadap pelajaran Pak Irwan ya Pak Irwan. Itu ya ini seperti Irwan itu ya. Nanti kita bisa ketemu lagi ya Pak Irwan ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi apa sih hasilnya ketika Pak Irwan sudah menerapkan ide-ide Pak Irwan tadi ke kelas yang berbeda-beda gitu ya. Nah sekarang ketika kita udah ngobrol, gimana nih perasaan Pak Irwan nih? Ya perasaannya senang Bu. Yang pertama ya lega lah, kita bisa diskusi diskusi, tentunya diskusi kebaikan ke arah positif kan. Betul. Kalau kita selalu ngobrol, ada apa-apa diobrolkan dengan baik, ya enak pula gitu, ada teman gitu, ada teman diskusi gitu. Barangkali ya itu Pak Irwan ya, semoga berhasil ya Pak Irwan ya. Sama-sama Bu ya, terima kasih ya. Sama-sama Pak Irwan. Atas obrolannya, walaupun obrolan kita santai tapi sangat bermakna loh Bu. Sama-sama Pak Irwan. Nanti kita ketemu lagi Pak Irwan ya. Saya pengen tahu nih cerita hasilnya
Iya. setelah ide-ide Pak Irwan itu. Siap Iya. Pak Irwan. Ya, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Ibu mau sama. masuk kelas lagi sekarang? Iya betul Pak Irwan, maaf Oh, ya. iya. Iya, silakan Bu. Ya, silakan. Iya. Ya. Semoga lancar juga ya Bu. Semangat juga buat Ibu. Siap, makasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.